Halo guys, di video kali ini kami akan share mengenai informasi FUP untuk IndiHome 2023. Untuk IndiHome yang pakai 10 Mbps itu FUP batasannya 300 GB. Kalau teman-teman udah kena di FUP pertama maka speednya akan turun sebesar 25%. Jadi kita hanya dapat sekitar 75% ya. Kalau teman-teman internetnya 10 Mbps maka dapatnya cuma 7,5 Mbps. Tapi kalau kita udah kena di FUP kedua, misalnya pemakaian kita udah di atas 400 GB, maka internet kita akan turun sebesar 60% sehingga kecepatan internet yang kita dapatkan hanya 40%. Di sini 4,0 Mbps, berarti 6 Mbps-nya udah hilang. Untuk 20 Mbps itu FUP pertamanya 500 GB, FUP keduanya 800 GB. Untuk penurunannya juga sama ya. Ketika kita di FUP pertama, kita akan kena penurunan sebesar 25% kecepatan internetnya. Untuk FUP kedua kita akan kena penurunan sebesar 60%. 30 Mbps kita dikasih batas FUP 700 GB. Untuk 40 Mbps kita dibatasi 900 GB. 50 Mbps 1,2 tera. Untuk 100 Mbps batasannya 2 tera. Nah, sekalian kami juga mau share ya, banyak juga yang bertanya untuk pengguna kantoran itu bagusnya menggunakan internet yang mana. Nah, pengguna kantoran bisa menggunakan internet yang 100 Mbps. Dari pengalaman kami, konfigurasi dan setting jaringan-jaringan di kantor yang menggunakan IndiHome itu paling stabil ketika dia berlangganan yang 100 Mbps. Untuk yang teman-teman kantor yang mau berlangganan IndiHome itu nanti kami taruh link untuk promonya ya. Di sini misalnya teman-teman klik yang 100 Mbps. Nah, untuk yang di kantor itu biasanya pakainya 2P internet plus TV sama yang 1P internet. Kenapa dia pakai yang 2P internet plus TV? Karena biasanya untuk di ruang-ruangan seperti direktur itu biasanya ada TV kabel ya. Nah, biasanya itu TV-nya ambil dari IndiHome. Jadi banyak kantor-kantor itu pakai yang 2P internet plus TV. Bahkan ada juga yang 3P internet TV plus telepon gitu. Cuma sekarang memang penggunaan telepon kantor agak jarang ya. Jadi rata-rata sih 2P yang ini mereka pakai. Nah, tapi kalau 2P internet telepon aja itu juga ada, cuman udah jarang lah zaman sekarang. Nah, tapi kalau teman-teman itu kantor yang nggak ada kebutuhan untuk TV kabel, biasanya kalau udah pakai TV kabel yang lain misalnya, tidak perlu lagi kita pakai TV yang dari IndiHome. Nah, kita bisa berlangganan yang 1P internet. Sini 1P internet kan nggak ada ya, mungkin udah hilang ya paketnya. Jadi kita bisa pakai yang 2P internet. Di sini IndiHome pakai 2P internet plus TV diskon biaya pasang baru. Jadi ini ada potongan biaya pasang baru, harganya 945.000 per bulan. Nah, gimana kalau kantor kita itu kebutuhan internetnya tidak begitu besar gitu, tidak begitu banyak. Misalnya katakanlah di kantor itu penggunanya mungkin satu kantor itu kurang dari 10 orang. Nah, itu teman-teman bisa pakai aja yang 50 Mbps. 50 Mbps itu nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, apakah butuh internet aja atau internet plus TV. Nah, kalau internet aja di sini ada IndiHome new perangkat mandiri ya, ini harganya cuma 320.000 per bulan. Jadi ini memang kalau kita daftar dari link ini dari online ya, itu harganya lebih murah. Saya juga nggak paham ya kenapa lebih murah. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bandingkan aja. Kalau yang di sini kan 50 Mbps 2P, 50 Mbps 1P ya, 1P internet. Itu harganya 320.000. Nah, new perangkat mandiri ini artinya apa? Kita beli perangkat modem IndiHome-nya. Jadi kita nggak bersewa lagi ke IndiHome. Sebenarnya kita tuh kalau kita pasang modem IndiHome kita sewa modem gitu. Kalau teman-teman lihat invoice-nya itu ada biaya sewa modem per bulan dikenakan. Nah, kalau teman-teman pakai IndiHome new perangkat maka kita nggak sewa modem sehingga biaya bulanannya itu lebih rendah. Nah, kalau teman-teman di lokasi rumahnya atau kantor itu tidak sering ada masalah petir atau gangguan listrik, itu bisa pakai IndiHome new perangkat. Tapi kalau teman-teman itu di daerah yang biasanya petirnya itu gede ya, biasanya kalau di daerah-daerah jalan-jalan lintas kan itu petirnya gede. Nah, itu tidak saya sarankan pakai yang IndiHome new perangkat, karena nanti kalau perangkatnya rusak itu kita beli perangkat baru, kita yang beli gitu, bukan IndiHome yang nanggung gitu.
Jadi kita nanti bisa rugi. Tapi kalau teman-teman itu misalnya di perkotaan yang petirnya itu nggak begitu kuat, itu bisa berlangganan yang Indihome new perangkat. Nah, banyak juga yang bertanya kalau pakai Indihome itu nggak bagus gitu, ada FUP. Sebenarnya kalau pemakaian wajar, dalam kategori wajar ya, FUP itu kita tidak akan pernah capai. Saya udah pakai Indihome udah lama ya, saya nggak pernah mencapai batasan FUP. Karena memang pemakaian saya wajar. Tapi kalau teman-teman itu misalnya merupakan pengelola website download, ya kerjanya tiap hari download dan upload aplikasi software gitu, ya tentu Indihome bukan pilihan yang cocok gitu. Apalagi kalau teman-teman itu pengguna RT/RW net ya, yang masih menjual Indihome. Nah, maka Indihome bukan pilihan yang tepat gitu. Teman-teman bisa pakai beberapa RT/RW net di sini. Kami udah bikin juga, ada Genome, ada LJN, Aditama, Skynet, C-Media, GMDP, SDN. Itu teman-teman bisa kerjasama dengan ISP ini. Kalau teman-teman itu RT/RW net. Nah, mereka tidak ada batasan FUP ini. Jadi untuk pengguna Indihome ini, kalau yang di kantor saran saya pakai aja yang 100 Mbps. Dan kalau untuk batasan FUP, saya yakin ya, karena berdasarkan pengalaman saya yakin kalau untuk pengguna wajar tidak akan pernah mencapai FUP kalau penggunaan wajar. Tapi kalau penggunaan tidak wajar, dalam artian tidak wajar di sini misalnya sering download, sering upload, memang pengelola website download lah, kan banyak ya website download ya kan. Kalau teman-teman itu salah satu adminnya website download, ya pasti tidak cocok pakai Indihome. Apalagi kalau teman-teman itu menggunakan Indihome untuk dijual kembali, ya jawabannya pasti nggak cocok. Oke, demikian videonya. Semoga informasi mengenai batasan FUP Indihome 2023 ini membantu. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.